Hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Dasilva Raditya. Di video kali ini kita akan bikin dessert box seperti ini. Ini enak banget, lumer banget, creamy, serta pokoknya ini enak banget deh. Cara bikinnya juga sangat mudah banget. Ini adalah brownie dessert box. Cara bikinnya sangat mudah dan bahan-bahannya juga sangat mudah ditemuin di sekitar kita. Oke, buat yang udah penasaran nih apa saja bahannya dan bagaimana cara pembuatannya, jangan kemana-mana, tonton terus hingga akhir. Terima kasih. Oke, yang pertama kita akan panaskan dulu air untuk mengukusnya. Jadi alat kukusannya kita panasin dulu supaya nanti kalau udah selesai semuanya kita bisa langsung kukus. Nggak usah nungguin kukusannya panas dulu. Lapisan yang pertama ini kita akan bikin lapisan browniesnya. Oke, ini semua bahannya udah saya siapin. Langsung aja di sini ada 50 gram DCC. Kemudian ini DCC-nya akan saya lelehkan terlebih dulu. Cara melelehkannya seperti ini, jadi kita tim di atas air seperti ini ya. Kemudian kita aduk sampai semuanya leleh. Kalau udah meleleh seperti ini, kemudian ini akan kita sisihkan terlebih dulu. Kita siapin wadah seperti ini, lalu kita masukkan dua bahan ya. Yang pertama adalah oil atau minyaknya. Nah, di sini udah saya siapin 80 ml minyak sayur atau minyak goreng yang biasa saya gunakan. Saya masukin aja ke mangkok yang udah saya siapin tadi. Kemudian di sini juga ada DCC yang udah saya lelehkan tadi. Ini akan saya aduk rata sampai tercampur seperti ini. Kemudian ini akan saya sisihkan terlebih dulu. Selanjutnya di sini akan kita mixer bahan-bahan untuk browniesnya. Di sini untuk ke mixer ya, saya menggunakan mixer dari Mito. Ini adalah mixer MX100. Langsung kita bikin bolunya. Di sini ada 3 butir telur utuh. Pastikan untuk telurnya ini jangan dingin ya, supaya nanti hasilnya nggak bantet. Jadi pastikan untuk membuat browniesnya ini telurnya sudah suhu ruang. Kemudian kita tambahkan 100 gram gula pasir. Selanjutnya kita tambahkan emulsifier. Nah, untuk pengemulsinya ini saya menggunakan SP. Kalau misalkan teman-teman di rumah adanya TBM maupun ovalet juga boleh. Yang penting pengemulsi aja. Kita ambil sebanyak 1 sendok teh, kemudian kita taruh ke campuran telur dan gula pasir. Kemudian di sini akan saya mixer secara bertahap hingga kecepatan yang paling maksimal. Untuk memixernya ini kita akan mixer hingga putih, kental dan berjejak. Nah, kalau udah putih, kental, dan berjejak seperti ini, kemudian ini bisa kita tambahkan bahan berikutnya. Yang akan kita tambahkan ini adalah bahan keringnya. Sebelum itu, jangan lupa diayak terlebih dulu untuk bahan keringnya. Di sini ada 65 gram tepung terigu protein sedang, atau di sini saya menggunakan segitiga biru. Selanjutnya ada 25 gram coklat bubuk. Jangan lupa untuk diayak terlebih dulu. Kemudian di sini juga ada setengah sendok teh vanila bubuk. Kalau misalkan teman-teman mau menggunakan vanila cair juga boleh, tapi campurkan saja dengan bahan cair atau dicampur dengan minyak tadi, minyak dengan coklat. Kemudian kita ayak supaya tidak ada bahan kering yang bergerindil, jadi dia nanti mudah tercampur rata. Nah, kalau misalkan ingin di mixer sambil dimasukin sedikit demi sedikit juga boleh, itu juga lebih baik. Kemudian ini akan kita mixer dengan kecepatan sedang sampai dia kelihatan tercampur saja. Jadi nggak usah sampai kelihatan tercampur rata banget. Udah mulai tercampur juga boleh kita matiin. Ini hampir aja kelupaan, kita tambahin 1/4 sendok teh garam ya untuk penyeimbang rasanya.
Nah, di sini sampai dia mulai kelihatan tercampur aja ya. Ini udah mulai kecoklatan seperti ini. Kemudian di sini saya matikan. Lalu akan saya aduk saja menggunakan spatula. Saya aduk manual ya. Coba teman-teman perhatiin, jadi ini nggak sampai tercampur rata banget ya. Di bagian bawah juga masih belum tercampur untuk bahan keringnya. Kita aduk terus aja sampai kelihatan mulai tercampur. Jadi jangan sampai tercampur rata dulu. Kemudian kita masukkan bahan cairnya, yaitu minyak serta DCC yang udah kita campur tadi. Kemudian kita bisa aduk rata. Kenapa kita nggak nunggu si bahan keringnya itu tercampur rata banget? Nanti kalau misalkan dia udah tercampur rata banget, kemudian ditambahin dengan bahan cairnya, dia akan semakin sering diaduk dan akan semakin mudah bantet kalau sering diaduk. Jangan lupa untuk memasukkan bahan cairnya secara bertahap saja. Di sini kurang lebih saya masukkan secara bertahap sebanyak 3 kali. Oke, kalau udah tercampur rata seperti ini, berarti ini udah siap untuk kita kukus. Untuk cetakannya, di sini saya menggunakan cetakan 22 x 10 x 7 cm. Ini yang bagian bawah akan saya olesin dengan margarin, kemudian saya kasih baking paper. Kemudian ini adonannya akan saya masukkan ke dalam cetakan. Jangan lupa untuk dihentak-hentakan supaya gelembungnya itu keluar semuanya. Nah, kalau udah seperti ini udah siap untuk kita kukus. Kita lihat dulu, kukusannya juga udah panas. Kemudian kita masukin aja browniesnya. Kita kukus kurang lebih selama 30 menit sampai dia benar-benar matang. Untuk book platinum dari stand cookware ini, airnya itu nggak menetes ke bagian tengah. Jadi kalau ngebuka juga harus cepet set gitu, biar dia nggak netes ke bagian kuenya. Nah, ini dia udah tinggi banget, cantik banget ya. Untuk bolunya ini kita akan biarin dingin dulu. Ini masih panas, saya buka dulu untuk bolunya. Kemudian ini akan kita biarkan sampai dia benar-benar dingin terlebih dulu. Kalau udah dingin, ini udah siap untuk kita potong-potong. Ini akan kita potong dulu ya. Nih udah ada yang nungguin nih, di tangan kecil mungil udah ada yang nungguin untuk bolunya atau dessertnya nanti. Kemudian ini browniesnya akan kita potong aja menjadi 2 seperti ini. Kemudian kita potong untuk setiap browniesnya ini, saya akan potong menjadi 3 bagian. Kalau misalkan teman-teman bisa lebih tipis lagi gitu, ingin 4 bagian juga boleh. Nah, kalau di sini saya potong aja menjadi 3 bagian seperti ini. Kemudian ini akan kita sisihkan terlebih dulu untuk browniesnya, karena kita akan bikin lapisan berikutnya atau lapisan coklatnya. Di sini udah saya siapin 100 gram coklat susu. Jadi untuk bagian lapisan atasnya ini saya menggunakan coklat susu. Setelah itu ini akan saya masukkan ke dalam saucepan. Nah, kemudian saya tambahkan bahan berikutnya yaitu 100 ml susu UHT full cream. Lalu di sini akan saya masak menggunakan api yang sangat kecil sampai si coklat susunya ini meleleh. Kalau misalkan teman-teman mau pakai DCC juga boleh, jadi nggak harus menggunakan coklat susu seperti ini ya. Kemudian kalau udah meleleh semuanya, matikan api. Kita tambahkan 1 sendok teh penuh margarin supaya dia nanti lebih seimbang rasanya serta warnanya juga cantik mengkilap seperti ini. Kalau udah seperti ini kita sisihin dulu untuk lapisan coklatnya, kemudian kita bikin lapisan whipped creamnya. Saya menggunakan whipped cream bubuk sebanyak 200 gram whipped cream bubuk. Kemudian tambahkan 400 ml air dingin. Kemudian ini siap kita olah hingga dia mengembang
dan mulai sedikit kaku serta lembut. Untuk mengaduk whipped creamnya ini saya menggunakan chopper Mitsubishi CH100 seperti ini. Kalau misalkan nggak menggunakan chopper, bisa juga menggunakan mixer, jadi bisa disesuaikan aja inginnya pakai yang mana. Nah, kalau udah mengembang seperti ini, kemudian ini bisa kita sisihkan dulu. Kemudian ini akan kita taruh di dalam piping bag seperti ini, supaya nanti lebih mudah disemprotkan ke dalam dessert box-nya. Kemudian yang lapisan pertama saya kasih brownies, kemudian lapisan keduanya saya kasih whipped cream. Nah, untuk ini ada dua versi ya, bisa bagian bawahnya itu brownies kemudian ditambah dengan whipped cream sampai ke bagian atas, lalu bagian atasnya tinggal dituang sebanyak 50 ml coklat. Setelah itu bisa kita ratain aja ke bagian atasnya seperti ini. Nah, ini versi yang pertama. Untuk toppingnya di sini akan saya kasih Oreo atau apapun juga boleh untuk toppingnya. Oke, ini adalah box yang kedua. Saya masukin aja yang pertama browniesnya, kemudian saya masukin satu lapis untuk whipped creamnya. Setelah itu saya tambahin lagi brownies di atas whipped creamnya, kemudian saya tambahin lagi whipped cream di atas browniesnya seperti ini. Jadi ada 4 lapis. Kemudian untuk lapisan yang paling atas saya tuang 50 ml coklat seperti ini. Kemudian kalau udah kita ratain, bisa kita kasih topping sesuai selera. Nah, untuk topping yang kedua ini saya menggunakan choco chips aja. Kemudian untuk box yang ketiga atau yang terakhir, di sini saya akan bikin sama ya, cuman yang bedain adalah toppingnya aja. Yang pertama di sini brownies, kemudian lapisan berikutnya adalah whipped cream, kemudian kasih brownies lagi, lapisin whipped cream lagi. Setelah itu bisa kita tuang coklatnya ke bagian atas seperti ini. Nah, kalau udah, kemudian ini akan kita kasih topping sesuai selera. Yang pertama tadi kan full menggunakan Oreo, yang kedua full menggunakan choco chips, dan yang ketiga ini saya akan mix menggunakan Oreo dan choco chips. Freezer kurang lebih sekitar 3 jam. Ini hasilnya seperti ini. Ini enak banget. Buat teman-teman yang udah penasaran, langsung aja yuk kita cicipin. Sekarang kita cicipin dulu ini. Enak banget. Pas banget ini. Nih. Oke, segitu dulu untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa cobain bikin dessert box ini. Ini enak banget, caranya sangat mudah dan rasanya tuh lembut, creamy, jadi satu enak deh pokoknya. Share video ini kalau bermanfaat buat teman-teman supaya nggak lupa untuk cara bikin dessert boxnya, dan teman-teman yang lain juga bisa bikin dessert box yang mudah seperti ini. Jangan lupa juga tonton video saya yang lainnya. Siapa tahu video saya bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.